materi di sini di ruangan. Setuju nggak? Setuju. Kalau ada yang ingin diskusi, izin saja keluar saja. Bu, saya tak diskusi dulu dengan tetangga sebelah, keluar. Kalau sudah kesini, selesai kesini lagi. Setuju? Materi yang pertama memang mungkin saya tidak menarik tulisan dok ya, karena ini permenpan, sehingga saya tidak akan ada gambar-gambar tertentu seperti buat webinar kemarin. Webinar di Telengkung Indonesia masa kon gambarnya biasa, gitu kan? Perlu saya sampaikan teman-teman semua, ya, bahwa ketika jenengan itu membuat SKP pada saat kemarin 2017 dan 2018, silakan mengacu pada Permenpan RP nomor 25 tahun 2014. Seandainya Perkesmas ini bagaimana Perkesmas bos ini Pak, mari ketemu baca mesti Perkesmas betul. Seandainya Perkesmas berjalan, jenengan tidak harus kunjungan setiap hari, jenengan tidak harus melakukan asuransi mungkin setiap hari. Cukuplah ketika kayak kemarin jenengan tracking ke keluarga, datang ke sana, datanya itu dipindah maring askep keluarga. Tulis senang askep keluarga. Siji tracking mas sekarang Permenpan sudah dirubah. Sebetulnya di sini juga ada yang menyenangkan. Ada yang menyenangkan apa? Karena masih kalau dulu di Permenpan 25 yang berpendidikan D4 ataupun hanya eskop itu sudah tidak bisa naik pangkat per 31 Desember. Nah ini siulin kan 2023. Tetapi dengan ketika dia masih perawat terakhir harus hukum menjadi perawat ahli. Tapi nanti rongewu telulikur orang sekolah misalnya naik pangkat. Baik, kita sekarang terkait dengan ketentuan umum. Jadi supaya jenengan tahu, saya baca dari depan dulu, lalu sampaikan dari atas ya. Jadi supaya ngerti bahwa dalam peraturan, jadi di dalam peraturan menteri ini Menpan ya, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi jenengan kan diangkat di puskesmas, di balai itu adalah instansi pemerintah. Kemudian pegawai aparatur sipil negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah dan diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Jenengan ketika diangkat jadi PNS sebagai tenaga perawat, maka kudune kan bekerjanya perawat. Ya kan? Ya kalau saya memang sudah diangkat dari sejak tahun 1988 terus menangi kabel lah. Kecuali semua tenagaan harus dilengkapi di puskesmas. Nah ini terkait dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Panjenengan diangkat menjadi jafung perawat. Berarti ini punya keterampilan termasuk jafung tertentu. Kalau yang sekarang SPK tidak melanjutkan itu kan menjadi jafung jabatan fungsional umumnya. Tunjangannya beda. Nah, itu yang disebut dengan keterampilan tertentu karena menjenengan dengan ijazah tertentu yaitu sebagai perawat. Kemudian jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan sesuai dengan peraturan perundangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi, ketika jenengan melakukan apapun terkait dengan bagaimana promosi kesehatan, prevensi, ataupun kuratif dan rehabilitatif maupun jenengan nanti ketika melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan itu masuk semua. Jadi jangan milih. Artinya, oh aku misalnya ya, jenengan kok dilarang kan ada rumah karantina nang desa. Kunjungan paling aman. Nah, kunjungan kok kunjungan dok, rapid, Nancy, nah orang mengukur dokter, nah satpam betayeng, ya ini satpam betayeng nang desa yang dicucuk, mungkin pecetoknya. Jajan ketika di rumah karantina itu gawe askep kelompok, terus apa sih namanya? Wis kena golongan Pak saya. Namanya aku dalam maning. Yang apa golongan sih? Hah? Oh 3C. Wis hukum ini ya. Oh. Nah, itu yang golongannya sudah penyakit
penyelia jabungnya garapan itu. Jadi ketika ke rumah karantina, jadi kalau di rumah karantina silakan dimasukkan format di askep kelompok contohnya itu. Jadi di situ jenengan akan masuk semua data ke ODP, jenengan mau repitkan mau apa ke keluarga, masukkan di dalam askep keluarga ketika jenengan tracking kontak. Nah, sini mengacu pada sekarang. Nah, kalaupun jenengan kemudian ada yang pemudik datang di puskesmas, kalau memang itu ada keluhan apa, jenengan kemudian memberikan penyuluhan yang terkait bagaimana komunikasi untuk resiko, silakan jenengan gawe aspek individu. Jadi gawe puyang. Kemudian kok gelem ya ujian kompetensi nang institusi nanti bengel-bengel aspek seperti tak seneng. Terus kan sembatok kerjakan itu, jadi nanti ketika melengkapi ini tidak kesulitan. Kemudian asuhan perawatan jelas. Asuhan perawatan adalah rangkaian interaksi antara perawat dengan klien dan lingkungannya. Jadi bukan hanya pasien. Kalau pasien adalah orang yang menderita sakit, kalau klien termasuk yang sehat. Jadi bahasanya aja KB-nya klien KB, aja pasien KB. Kok kenapa waras-waras disebut pasien. Jadi itu perbedaannya, okay? Supaya apa? Karena kita lingkupnya di UKM, puskesmas perawat lebih banyak di dalam area promosi prevensi, maka silakan di situ adalah untuk memandirikan individu maupun keluarga. Kemudian pelayanan perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional di mana merupakan bagian integral pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan giat perawatan ditujukan pada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Okay? Lanjut. Nah, terkait tadi kita bicara pelayanan perawatan. Jadi ketika melakukan asuhan perawatan maka harus dilalui dengan proses keperawatan. Proses keperawatan maka ketika jenengan walaupun askepnya cuma selembar harus ada mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Nah, mobilitas bok, IPK kumulot KB wajah ketong. Ya kan? Nah itu dikerjakan. Jadi ketika askep orang bertutup datanya anak tua Sobihi umur 37 tahun, pekerjaan PNS, tidak ada keluhan di situ, penyakit juga tidak disebutkan, masalah kesehatan tidak disebutkan. Hasil pengajian pun ditulis suhu, tensi, nadi. Anak data inti saja tadi terkait dengan identitas pasien, kemudian hanya TTV kok muncul nyari angkut lagi data nyari angkut kan di ya kan. Nah kemudian kalau terkait dengan di situ ada diare, nah kok tidak ada pengkajian tentang bagaimana output dan input cairan, kan ada sistem muskuloskeletal terdapat tidak turgoda itu jelek atau tidak, mau gali nyentang dong. Itu contohnya, sehingga ketika proses keperawatan maka jenengan harus di situ mulai dari tadi proses, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Oke, kita masuk ke dalam sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP. Adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS yang harus dicapai setiap tahun. Jadi, jenengan sekarang jangan nyuruh TU-nya. Sing wis tau diperintah kemarin TU untuk pengen TU sini mulai diperiksani. Karena sekarang kita berlakunya mulai tahun ini adalah dengan SKP mengacu pada Permenpan nomor 35, coba diperbaiki. Mumpung Mbok anak siap hukum ya, Mbok anak siap hukum. Supaya ketika nanti jelek anak hukum jenengan SKP ini disesuaikan. Jadi lihatlah Permenpan nomor 35 sesuai dengan jenjang jabatan jenengan. Sing perawat pelaksana baca. Nanti saya akan berikan contoh butir kegiatannya akan saya berikan contoh. Tapi paling tidak, jenengan nek ngisi SKP ku yang mengacu pada butir kegiatan sesuai dengan Permenpan. Kemudian angka kredit adalah di situ kan di Permen nanti sudah ada. Kalau jenengan sudah copy di Mbak Ivan ya, di situ sudah ada pedoman nilainya. Nilainya hitungannya bagaimana di sana sudah ada. Memang untuk angka kredit yang sekarang lebih kecil. Kalau di Permen yang 25 dulu besar, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dilaksanakan itu memenuhi semua. Kalau unsur penunjang dan sekarang nanti kalau kita lihat bahwa di dalam persyaratan kenaikan jabatan fungsional untuk hukum pun harus menyertakan STR. Sehingga kita bagaimanapun harus punya STR. Makanya STR mau habis tolong ya, saya yakin naik puskesmas orang. Kemudian angka kredit kumulatif adalah nilai
angka kredit minimal yang harus dicapai oleh perawat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Jadi contohnya ketika akumulasi dari perawat golongan Pak, jenengan siapa Mbak? Perawat mahir golongan bilang mahir kok 2D. Golongan perawat terkenal, apa maning tangganya ketiga. Nah, 3A, ketika 3A berarti ketika mau menaik golongan ke 3B, nilainya berapa? 150. Jadi jenengan paling ora ketika aku duwe nilai 150. 150 gue naik ben 3B. Naik sikit 110 maka kurang 40. 40 itu coba kalau jenengan kudu naik pangkat 3 tahun, 40 bagi 6. Penerapannya itu bisa ditopang dengan 20% unsur penunjang. Penunjang apa? Jadi anggota PPNI jenengan juga STR nang kono kok bisa orang nasi tulis. Kemarin yang berapa yang ke saya paduan tulis anggota PPNI nilai pindah. Jadi nyok bisa baca sorat ya. Jadi jangan orang tulis. Tapi ya harusnya ditulis justru yang anggota profesi itu penting. Nah, aku nilainya cukup ini. Buku lengkap dari webinar pun cukup nih. Nilainya pun 300 malah jujur 1 second dia ngombe dibaca. Pasti dikurangi. Kalau nilainya berlebihan, pasti akan saya kurangi. Jadi nek misalnya cuma dibutuhkan 150, jenengan isinya 300 pasti akan kurangi. Gue rasionalisasi. Ini jenengan kok isinya nganti 400 malah niku kan saged nganti tekan 4 abu. Ya kan? Jadi kalau nanti ngembek bener zaman depan ya bisa kan itu bukti kinerja. Angkanya kumulatif minimal segitu. Lanjut Pak. Kemudian ini setelah kami buat, kami koreksi. Kemudian tim penilai angka kredit ini disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi kesalahan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP. Hasil kerjanya tertuang nang dupat mengacu pada susunan yang ada di dalam SKP. Maka kalau kemarin ada yang ke saya tolong dipadang emak, bukan cara lagi boleh salah, tapi mbok patut gitu. Jadi antara SKP yang disusun itu kemudian dengan dupat, kowe kudu padang. Kalau di dalam SKP jenengan ngisi butir kegiatan nanti 16 itu juga tidak harus tertuang nang dupat KB atau ketika UKOM kudu dilaksanakan KB tidak. Sing mlebu nang dupat sing bisa dilakoni, sing mlebu nang UKOM sing bisa dilakoni. Jadi poin di UKOM adalah 10 butir kegiatan, ora kudu 16. Apa maning kabeh butir penyelia lebok nang KB 36 sing dilakoni mung 5. Ora usah ditulis kabeh nang SKP nggih. Jadi SKP jenengan sing kira-kira napa? Oksigenasi komplek orang anak puskesmas. Orang anak dadi aja sekali-kali ngisi. Oh jenengan nang SUB ora nasi pep ora. Aku nanti ki udah jenengan ngisi komplek ki lagi pasien dalam kondisi apa, terus di dalam puskesmas nanti, terus nang bagian apa? Kok bisa tahu oksigenasi komplek? Ternyata, Bu, saya pernah menolong itu sih pasien yang gagal nafas, saya RJP. Oh, gue komplek orang nyokot atau komplek. Lanjut. Standar kompetensi jabatan fungsional selanjutnya disebut standar kompetensi adalah di sini bahwa ketika seorang tenaga profesi maka harus memenuhi tadi pengetahuan, keterampilan dan perilaku, knowledge, skill dan attitude. Tenaga profesi harus profesional menguasai 3 kompetensi tadi. Uji kompetensi adalah untuk pengukuran penilaian terhadap kompetensi teknis manajerial atau sosialisasi kultural dan perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Sehingga saat ini setiap kenaikan jabatan fungsional atau alih jenjang maka harus UKOM. Jadi silakan kalau sudah mempunyai ijazah dengan tadinya D3, pendidikan sudah selesai, silakan UKOM untuk menjadi ratanggi. Tetapi nunggu golongannya yang sesuai dengan ratanggi. Contohnya apa? Esi norose nggak bisa. Kemudian masuk ke 4 untuk ke 3A.
tunggu dulu golongan 2C minimal atau paling harus 3C, 3A dulu. Nek wis lulus wis 3A, jenengan punya ijazah nurse, baru nanti untuk hukum jenengan upgrade menjadi perawat ahli dari keterampilan menjadi keahlian. Oke. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai. Maka jenengan kan kudu ngisi nang dupa karena ini jenenge hasil kerja. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat tadi yang disampaikan Pak Ari. Ini untuk jenjang keterampilan. Jenjang keterampilan adalah dengan dasar pendidikan D3 keperawatan. Kalau dulu ada SPK ya. Nah, ini D3 keperawatan. Di sini jabatan fungsional perawatan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Yang masuk dalam kategori di sini keterampilan, di situ mulai dari perawat terampil karena pengangkatan mulai 2C. Ya, masuk ke dalam perawat terampil. Kemudian perawat mahir, perawat penyelia, perawat terampil golongan 2C 2D, perawat mahir golongan 3A 3B, dan perawat penyelia adalah golongan 3C 3D. Ini jenenge wis beda, namanya bukti kegiatan. Nanti akan saya berikan contoh. Lanjut. Nah, kalau yang dari perawat untuk keahlian di situ ada 4 karena pengangkatan mulai dari 3A. Perawat pertama 3A sampai 3B, perawat muda itu 3C 3D, kemudian perawat ahli madya ini adalah 3A sampai 4A sampai 4C. Nyong sing bingung ora sing muncul mbah muga. Ya. Jadi 4 ahli madya, kemudian yang 4D dan 4E masuk utama. Ini pun tidak semena-mena mau naik sekapet demek. Kalau dinas kesehatan dalam ABK-nya tidak membutuhkan seorang perawat ahli utama, tidak mengusulkan itu ke BKD, BKD pun aku orang jerit seporenya orang bisa naik pangkat. Karena harus memenuhi tadi ABK-nya juga dibutuhkan. Nah, ini ada unsur dan subunsur kegiatan di pasal 7 untuk kegiatan tugasan jabatan fungsional perawat yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan perawatan dan unsur kegiatan meliputi asuhan perawatan dan pengelolaan keperawatan. Jadi sing genah kegiatannya ya ini, mau tidak mau yang dikerjakan ya askep. Jadi tidak bisa dengan laku sih genah jadi bendahara. Banyak kan yang perawat pegang bendahara, ada yang bendahara BOK, ada BLUD, kemudian program. Nah, kan program jadi sisa gawe. Jadi ketika jenengan pegang TB, kunjungan TB, pengobatan untuk kepatuhan minum obat namanya apa kalian? PMO itu sekaligus dibuat askep keluarga. Mau garing nganggo serembat diganti, lo ngisi checklist TB, terus saya berikan bisa. Tapi sih gawe askep keluarga kan sih gaji jenengan dong. Yang artinya ketika jenengan dokumentasi itu yang harus dikerjakan dengan mendapat hasil kerja ya itu nih harusnya dikerjakan kemudian program dengan anak obat, anak biaya tertentu yang dikeluarkan oleh program itu kan bonus yang harus dikerjakan adalah sesuai dengan itu. Lanjut. Nah, ini contohnya ketika perawat terampil yang golongan aku orang nulis kabeh. Saya baru garap itu kemarin ini, karena kemarin mengerjakan materi benar dan dendam dan ini kita kerjakan kemarin pagi ini. Jadi tidak saya tulis semua di sini. Ini contoh perawat terapi di golongan lorot C, lorot D. Melakukan pengkajian perawatan dasar pada individu. Jadi yang individu ke bagian perawat terampil. Masalah golongan apa? Mahir padahal itu sudah pengkajian keluarga. Ya Mbak Fidros ya, bagaimana baik otak ini pas. Nah itu, jadi di sini beda. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan perawatan, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih. Kalau menulis melaksanakan edukasi PHBS ini, tolong dilampiri dengan leaflet.
poster, silakan dengan medianya apa, sampaikan ke kami untuk data dukung. Bukti telusur ya. Kemudian laksanakan edukasi, sudah memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Nah ini berarti apa kalau saat ini cedera kan tidak kudu tiba, orang kudu kejebles. Ini juga termasuk penggunaan APD. Yo nggak ngomong masker angin tetap lepas, tapi kalau rapid test ini doang non reaktif punya. Nah tetap nggak kel, tahu memang gede kayak kewan kumur-kumur dan tidak sopot pamurannya. Kemudian memberikan oksigenasi sederhana. Jadi nek dengan kono arep nganggo kanul oksigennya biasa sesuai kebu. Jenengan lagi beda ngomong semaput di oksigen. Dikarenakan askar kondisi tetehnya bagaimana, kondisi apa, pucat ini dan sebagainya, bibirnya bagaimana, ya, mukosa bibir bagaimana, mukosa bibir lembab, orang bibir ya, bibir domong lembab. Senangnya kan gitu kan, tulis mukosa bibir lembab, teles kejebur kan jero ya. Nah itu jadi tolong ketika memberikan itu jenengan tulis naskah maka dilampirkan kan ringan. Kemudian apa? Askepnya belum dikerjakan. Loh, kudunya puskesmas anak gini ya. Nek askep memang jenengan mengerjakan, tulis ulang. Si puskesmas terutama si rawat inap pindah maring formatnya dewek, nanti ditandatangani kepala puskesmas wis. Nek ribet banget. Jenengan silakan anak lembaran askepnya di fotokopi. Oh, si tulisannya jenengan, anak tulisannya puji padahal ya. Apa namanya? Uri kalau tulisannya uri ini pirang lembar karena logikanya nek puskesmas rawat inap nggak mungkin lah uri itu hanya satu kali dok. Jadi malah saya senang silahkan kalau memang di puskesmas ada puskesmas rawat inap ini di fotokopi sih karena tanda tangannya Nanang ya, Nanang Osim kok anak, bukan anak masalah. Jadi ditulis anak itu di fotokopi apa pak? Yang penting kok diketahui kepala puskesmas. Malah senang berarti kue asli dengan mengerjakan udah senang-senang berbahasa karena naik jamu. Sing banyak kan kayak gitu, akar membuat aspek tetap gawe. Loh, jenengan kudu garap yang dikerjakan itu. Ini yang keliru tolong sing nom dirubah pola seperti ini ya. Jadi itu beberapa kegiatan lanjut. Terus ini juga untuk perawat mahir. Nah kan beda melakukan pengkajian perawatan dasar pada keluarga. Antara jenjang ini sudah beda lah. Wong paling mahir baik keluarga kok masa sudah perawat penyelidikan kerjakannya individu baik. Itu ada perbedaan kan? Untuk ini bukti saya ngambil dari permen loh, bukan saya ngambil skarpet dewek, tak pindah ke sini. Di situ ya, yang sama adalah hampir semua jenjang itu ada komunikasi terapeutik. Itu hampir semua sama. Itu contoh lanjut saja. Ini untuk penyelia, nah kan beda melakukan pengkajian perawatan dasar pada kelompok. Jadi wis golongannya terus. Saya orang mau kemudian individu baik boleh mengerjakan individu dan tetap ada yang dinilainya itu tetap nilainya 100%, tetapi wajib melakukan unsur utamanya kain ya. Jadi unsur utamanya yaitu peran penyelia paling tidak bukti kegiatannya itu banyak untuk yang penyelia itu sampai hampir 40, tetapi saya mengambil memang sedikit-sedikit. Contoh beda 1 poin saja itu kan bisa membedakan ya. Jadi nanti jenengan bisa download. Paling ora dari perawat gue 1 download undang-undang perawatan, persyaratan STR, SIPP, anak-anak kono, persyaratan kenapa kudu perpanjangan STR, kenapa bekerja kudu 2 SIPP, anak KB. Jadi orang ini gara-gara ketua permennya Bu Wajar sih kok nggak SIPP kudu ada amanat di dalam undang-undang. Kemudian Undang-Undang 36 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Kemudian kita lihat perawat ahli. Nah, kalau di dalam perawat ahli itu memang boleh melakukan semua, dari mulai individu sampai pengkajian dalam masyarakat. Ya, jadi bedanya ini kalau yang nurse memang diperbolehkan mulai dari awal itu pengkajian dari individu sampai dengan masyarakat. Terus jenengan coba sama Mbak Iva Jampung belajar bahasa juga Permen nomor 26 tahun 2019. Permenkes itu, kalau itu Permenkes 26 itu tentang pelaksanaan undang-undang keperawatan.
di situ sudah ada dibedakan antara perawat yang lulusan NES dengan perawat yang lulusan D3. Kompetensinya sudah dibedakan. Jadi nanti tolong monggo untuk teman-teman baca itu Undang-Undang Perawatan, kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Permen 36, juga Permen 26. Papa tolonglah disimpan, karena kayak kemarin juga ada surveyor yang takon. Kemarin kebetulan yang di tempat kami ada yang menanyakan, ada nggak buku pedoman diagnosa, ada nggak peraturan perundangan untuk kamu BKP. Nah itu contoh seperti itu, harus tahu undang-undangnya, jangan sampai tidak tahu, termasuk yang mengatur tentang jabatan fungsional. Lanjut, ini juga untuk perawat muda, di situ berarti screening pada individu, komunikasi terapeutik dan sebagainya ya, sampai melatih interaksi sosial pada pasien dengan masalah kesehatan. Kalau di jenjang ini dengan ada poin yang memang di situ, aduh Bu, ini kok kalau ini banyak di rumah sakit, bisa ada butir pengganti. Nanti terkait dokumen akan dijelaskan Pak Sobihin ya. Untuk dokumen, saya menjelaskan untuk poin-poin terkait dengan ketentuan regulasi yang ada. Ini jadi silakan lanjut. Kemudian ini untuk yang madya. Nah, cuma sekarang itu ada perbedaan antara perawat yang ahli dengan perawat ramping. Ketika perawat ahli golongannya sudah 2B, mau naik 3C, harus ada unsur pengembangan. Jenengan harus membuat penulisan ilmiah, gawe buku, nulis nang majalah yang kemudian sudah beredar, boleh disertakan di cropping ya, dipotong baik, jenengan pada saat pengajuan diserahkan ke saya. Ini loh Bu Sulastin, gawe bagaimana cara penurunan demam dengan misalnya daun apa? Dadaksuk. Boleh, agar anak penelitian yang contohnya, kok bisa dipraktekkan ketika dikompres dengan kemudian seperempat jam itu sadung banget. Boleh. Jadi silakan dengan kalau menemukan inovasi apa, kemudian ditulis ilmiah, dipublikasikan, boleh. Kemudian serahkan bukti bahwa itu terpublikasi di fotokopi atau majalah di Menako, itu saya nanti untuk lampiran. Atau kalau memang jenengan bisa, boleh menjadi melakukan penelitian di puskesmas. Pikirannya jangan kan kudu sing ya memang prosesnya penelitian harus itu mulai dari bab 1 sampai bab 5. Harus ada mulai dari pendahuluan, dari latar belakang, tujuan dan sebagainya. Nanti bab 2 masuk dalam konsep teori, bab 3 metodologi, bab 4 adalah hasil penelitian, bab 5 adalah kesimpulan penuntut. Kudu boleh dilakukan bersama, boleh. Oh, misalnya saya ada tes 2, silakan bareng yuk meneliti, boleh, nanti nilainya ada sendiri yang melakukan bersama dan sendiri-sendiri. Dan penelitian itu bisa juga digunakan nanti ketika jenengan untuk perpanjangan SHM. Jadi kenal loro. Kalau tidak bisa meneliti sendiri, ada mahasiswa itu mau penelitian di puskesmas, jenengan membantu, kemudian diberikan surat tugas kepala puskesmas membantu pengambilan data, itu pun bisa. Tetapi jenengan harus punya nilai, di situ harus ada hasil metrik kegiatan proses pengambilan data, termasuk hasil pengambilan data orang pengawet data blok gitu orang. Ya, jadi datanya yang jenengan perlu bantu itu apa? Itu dibuat metrik. Paham? Apa? Oh, ini seperti dibuktikan jenengan harus surat tugas apa orang? Boleh. Tapi kalau orang bantu KB, itu ada tulisan ilmiah jenengan. Boleh, ya. Nah itu bedanya, mulai mau naik 3B, 3C, kudu anak tulisan ilmiah. Ini yang perawat yang lulusan NES, yang keahlian itu yang beda. Next yang perawat tampil tidak. Oke, lanjut. Nah hasil kinerja perawat dalam keterampilan ini ada bentuknya. Jadi hasil kerja jenengan nanti harus ada di laporan dokumen kajian peralatan dasar pada individu, berarti jenengan bisa saja membuat dengan format. Maka jenengan dikatakan temenan Bu, kula tajan membuat kasus individu niku nggal dinten, kula kunjungan keluarga niku nggal dinten kok Bu, sebulan kula gitu 30 lebih. Lah buktine nopo? Astup. Ora buktine abot.
Karena dokumennya bukan dokumen hati nurani. Askep itu askep hati nurani. Dibuktikan. Itu permen loh ya, bukan belajar lagi loh. Bukan karena belajar. Catatan keperawatan bisa juga tadi ketika CTTP jenengan ketika mau menulis askep, tetapi format itu integrasi nang puskesmas masih karena tulisannya di fotokopi, terus ditandatangani kepala puskesmas, gue lampiran. Kemudian jadi aja digawe punya kan jenengan memang nulis memang melakukan bagian lebih baik sih jenengan mengerjakan di foto tanda tangan kepala puskesmas. Atau membuat dokumen, tapi kalau untuk uji kompetensi harus ditulis ulang bedanya. Kalau kenaikan jagung boleh fotokopi aspek yang sudah ada, sehingga tulisannya jenengan, terus ditandatangani Pak Puskesmas. Tapi untuk UKOM harus pindah ganti tulis tangan. Karena di dalam UKOM nanti akan dipertanyakan terkait dengan keasliannya. Makanya kalau jenengan UKOM kok KB digarapaken wong, nanti di sana kan jenengan akan disuruh menulis. Tulisannya beda, berarti tidak asli, nilainya 0. Padahal untuk bisa lulus UKOM jagung minimal nilai harus 75. Ya, jadi banyak poin-poin yang diisi. Valid tidak, terkini tidak, memenuhi tidak, termasuk tadi asli tidak. Ada 4 poin dalam satu butir dinilai 4 poin. Keasliannya memenuhi, valid, terkini. Itu untuk UKOM. Jadi logbook catatan keperawatan mulai sekarang tolong dicicil gawe. Bentuknya kayak apa ketika logbook? Contoh ya. Logbook jenengan bikin mau logbook untuk butir itu bukan ketika mau kontrol. Jenengan bisa siapkan lembaran kecil ya, Mbak. Lembaran kayak gini kosong ya, nanti bisa untuk dalam 1 tahun dibuat untuk kegiatan, karena nanti akan diminta contoh butir kegiatan memberikan komunikasi terapeutik itu di catatan harian jenengan dalam 1 bulan, misalnya memberikan atau dalam 1 semester memberikan komunikasi terapeutik, tapi yang hanya semester 1 bulan baik 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 itu memberikan untuk komunikasi terapeutik misalnya yang harus tersedia dokumennya adalah 10. Maka jenengan melakukan kegiatan itu ditulis. Oh, dinasiki anjar, dinaloro ngesukuri, ikat. Nah itu ditulis semua di dalam logbooknya. Berarti dalam tanggal sekian nomor CM-nya ditulis di logbook itu. Mau lah dokumen ada ya, Om? Ada ya contoh dokumen logbook ya. Nah nanti yang untuk lampiran UKOM, CM yang dibawakan atau ASEP yang dibawakan atau CTTP yang dibawakan itu yang ada nomor CM itu. Berarti di logbook di stabilo seret misalnya nomor CM 5000, 6100, 7020. Nah, yang dibawakan dokumennya yang itu CM ini atau ditulis ulang. Karena akan dilihat antara asli laporan, valid laporan, terkini laporan memenuhi atau tidak. Nek ditakoni kon memenuhi garap CTTP-nya atau asetnya adalah 3, gawan siji berarti tidak memenuhi 0. Itu jadi tidak asal, makanya kemarin ada yang pernah tidak lulus ya. Jadi ini catatan logbook nanti tolong semua segala yang ada dibutuhkan dengan Pak mulai sekarang dalam mengerjakan dopak binaan paling tidak harus download ke sini. Lanjut. Nah, untuk laporan perawatan ini sama, laporan hasil kajian perawatan lanjutan, lakukan pengkajian perawatan lanjutan pada keluarga, dokumentasi laporan hasil kinerja, kemudian ada membuat laporan hasil konsultasi karena bisa saja dengan menerima konsultasi. Karena apa sekarang kalau sesuai di Permen 26, mohon maaf ya, perawat yang vokasi tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menegakkan diagnosa perawatan. Tidak mempunyai kewenangan lagi untuk membuat intervensi perawatan. Tidak boleh melakukan intervensi lagi terkait dengan konseling. Jadi hanya boleh melakukan pendidikan kesehatan, melakukan tindakan perawatan, melakukan pengkajian, evaluasi. Ada beberapa yang kemudian dipotong. Itu di Permenkes nomor 26 tentang pelaksanaan undang-undang perawatan. Jadi, saya baca semua. Saya harus baca semua dan saya harus tahu semua.
Nah, bagaimana kalau saya tidak baca? Wong takon mari nyom budet kan malah saya menjerumuskan. Jadi itu ada semua. Lanjut. Kemudian pemilihan angka kredit. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah dalam pasal 10 ditetapkan sebagai berikut. Perawat yang melaksanakan kegiatan perawat satu tingkat di atas jenjangnya. Jadi, Pak Budi, golongan berapa? 3A perawat mahir kok mau melakukan kegiatan untuk perawat penyedia boleh, tapi nilainya dihitungnya 20%. Tapi nek bahasane Mbak Firdos wis telu apa nih, Mbak? 3D ya? Si Mandira apa wis lagi ya? Wis ahli. Belum. Lagi kemarin ujian untuk itu ya. Nah, misalnya sekarang perawat penyedia melakukan kegiatan perawat mahir nilainya 100%. Tapi kalau golongannya lebih rendah dari butir kegiatan yang harus dilaksanakan nilainya 80%. Mungkin dia naik bingung takut betul lo ngacung temenan. Tanya Bu, nggak apa-apa aja menang baik. Kamu rambut ketok-ketok muda. Takut baik nggak apa-apa ya. Silakan. Kemudian perawat yang melaksanakan kegiatan perawat 1 atau 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya ini diperoleh 100%. Nah, kayak tadi, naik Mbak Firdos melakukan kegiatan perawat mahir, maka nilainya tetap 100. Tapi tugas pokoknya kudu dilakoni, orang kemudian aku pengen individu, pengen individu. Kemudian ini pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi ada misalnya contoh, Mas Ani fungsional? Belum. Ketika Mas Ani mau fungsional, di sini karena dia dari fungsional umum maka harus memenuhi itu. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani rohani, berijazah ini berarti minimal ya di 3 keperawatan. Kemudian berijazah paling rendah untuk yang perawat nantinya perawat keahlian, memenuhi mempunyai SPR, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji berarti dia itu disit mau pengangkatan jago. Permentannya berbunyi begitu. Kemarin ada edaran yang untuk pengangkatan pertama yang ngono, kita ini ini. Jadi mulai dibuat disusun dupak Mas. Mulai saat ini. Jadi ini besok kalau sudah mau UKOM, sudah punya data pelaksanaan kegiatan jenengan. Itu ya. Kemudian memiliki pengalaman dalam praktek, saya kira sudah kalau yang kamu ya Mas Ari lanjut. Kemudian kalau perawat kategori keterampilan memiliki ijazah dapat diangkat dalam jabatan fungsional kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ketika sudah lulus NES itu tidak semena-mena kemudian aku lulus NES aku kudu diangkat jadi perawat ahli. Belum, itu ada persyaratannya. Tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional kategori keahlian. Artinya kalau BKD tidak mengalokasikan ini tidak bisa. Memiliki surat tanda registrasi STR, mengikuti lulus uji kompetensi teknis. Berarti di sini adalah UKOM jagung perawat. Ya. Kemudian memiliki pangkat paling rendah sesuai ketentuan. Artinya ketika mau ahli dari paling ora golongan itu. Kemudian berusia paling tinggi sesuai ketentuan ya ada di pasal 16. Lanjut. Nah, pada pasal 24 pada awal tahun perawat wajib menyusun SKP. SKP berupa target kinerja perawat berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas sebagai jabatan, di situ penetapan kinerja unit. Dan jenengan juga mengacu pada butir kegiatan ini walaupun kemudian ada juga tugas tambahan. Nah, SKP boleh tugas tambahan itu ditulis semua. Jenengan jadi apa baik program berapa tulisan. Tetapi untuk yang masuk nanti untuk UKOM tidak boleh disertakan. Logbook maupun portofolio dokumennya nggak boleh ya. Nah, target dimaksud di pasal 24 terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tambahan tugas tambahan. Target angka kredit bagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan dalam bentuk butir kegiatan, ya kan? Jadi nggak boleh butir kegiatan orang yang asal dewek atau kelihatan kate unik.
jenengan baca, jenengan pilih kilo golonganku semenai Pak KTU turun ketiknya ya, yang isinya kiek kudu jenengan sing nudui, bukan KTU-nya. Ya bisa dipahami ya. Jadi yang SKP itu nanti silakan itu. Kemudian tugas tambahan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kerja. Nah ini nanti ada di dalam bukti urean tugas. Ya kok, ya kok nggak ada orang akreditasi pun kan kudu. Oh urean tugas ini apa baik, anak tambahan apa baik itu ditulis di situ. Nanti. Kemudian target angka kredit bisa memenuhi. Target angka kredit dalam tugas tambahan sebagaimana dimaksud pasal 25 berdasarkan penyusunan, penetapan dan penilaian SKP. Kemudian jadi yang ada di dalam SKP silakan ditulis sesuai bukti kegiatan, tetapi tidak harus yang SKP itu masuk dalam dupak semua. Okay? Jadi si dupak itu dilakoni baik. Kemudian penilaian SKP dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peraturan perundangan ini jelas sih apa? Berarti pakai Permenpan nomor 35 2019. Lanjut. Nah, ini kenapa kok kita minum karena nanti? Kenapa kok aku minum si dupak karena ada ini di bab 14 terkait dengan organisasi profesi pasal 53 organisasi profesi perawat yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Masa si izin mengajukan dupak orang Jawa lirasan? Izin dari anggota PPRI, lu ketemu ketua tim penilaian Bu Fajar, itu takoni harus menyatakan itu. Setiap perawat wajib menjadi anggota PPNI, wajib ya. PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyusun kode etik dan kode perilaku. Kita sudah buat di tingkat DPP, kita sudah ada pedoman kode etik perawatan sampai dengan rincian bukti kegiatannya, sampai dengan pelaksanaan di dalam pelayanan pada masyarakat, hubungan antara perawat dengan perawat, perawat dengan pasien, perawat dengan keluarga, perawat dengan teman sejawat, ada semua di dalam ini. Kemudian perilaku organisasi juga, perilaku profesi sudah ada, memberikan advokasi, memberikan dan memberikan rekomendasi atau pelanggaran kode etik. Artinya ketika memeriksa seorang melakukan pelanggaran kode etik, maka kita pun berwenang untuk bagaimana, termasuk ketika kan terlalu banyak loh perawat kok praktek tanda ini nanti di situ membuka operasi ini, maka kita bisa cabut izin prakteknya. Kemudian kode etik dan kode perilaku profesi bagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh PPNI dan alhamdulillah kita sudah punya pedoman kode etik. Si orang juga aku mau pindah misal anak atau beli nanti asnya anak ya buku kode etik. Lanjut dengan pembacaan hamdalah mari kita tutup acara diktek penyusunan dupak dan sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsi fungsional perawat siang hari ini. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam